Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh novel coronavirus, yaitu virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Sampai saat ini, virus corona telah menyebabkan kasus infeksi ke sejumlah wilayah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penularan COVID-19 dapat terjadi antara lain terkena percikan ludah atau droplet dari batuk atau bersin penderita COVID-19, juga kontak fisik dengan penderita COVID-19, misalnya dijabat tangan, dan tidak sengaja menyentuh benda yang telah terkena percikan droplet dari penderita COVID-19, misalnya gagang pintu, uang, atau permukaan meja. Ketiga hal ini dapat menjadi jalan penularan COVID-19 jika seseorang langsung memegang mulut atau hidung atau mata tanpa mencuci tangan. Oleh karena itu, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau area segitiga wajah sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu, apa saja sih gejala COVID-19? Berikut ini 4 gejala paling umum COVID-19, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, kelelahan, dan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Selain itu, ada beberapa gejala yang tidak terlalu umum pada COVID-19, antara lain diare, sakit kepala, sakit tenggorokan, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi pada mata. Gejala COVID-19 sendiri umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mencegah penularan virus corona dengan 6M dimulai dari diri sendiri, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama. Memakai masker berarti melindungi diri sendiri dan orang lain dari kemungkinan terkena virus. Masker ini bertujuan mencegah masuknya percikan air liur dan dahak dari orang lain saat batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, dan lainnya. Gantilah masker maksimal 4 jam atau jika dalam keadaan lembab dan basah. Saat berbicara dan batuk tanpa masker, percikan air liur dan dahak bisa meluncur sejauh 2 meter. Saat bersin tanpa masker, percikan bisa meluncur sejauh 6 meter. Dengan menjaga jarak, kita bisa mengurangi risiko tertular atau menulari. Bakteri dan virus dari tangan yang kotor dapat juga menyebar ke sekitar kita, kemudian menyebar ke orang lain. Penting mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik dapat mencegah penularan COVID-19, terutama sebelum menyentuh wajah, yaitu mulut, hidung, dan mata. Mengurangi mobilitas bertujuan untuk mengurangi interaksi masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat penularan tinggi atau zona merah, sehingga dapat menekan laju penyebaran COVID-19. Jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya berkegiatan di rumah saja. Berikutnya, menghindari kerumunan yang bertujuan mengurangi risiko tertular COVID-19. Karena dalam kerumunan tidak diketahui siapa yang sedang sakit, apalagi tanpa gejala. Semakin banyak jumlah orang yang berkerumun, maka semakin besar risiko tertular COVID-19. Yang terakhir, menghindari makan bersama. Seseorang akan sangat mudah terinfeksi COVID-19 dengan orang lain jika makan bersama di tempat umum. Kegiatan makan bersama dapat menjadi pusat penularan COVID-19. Karena saat makan bersama, seseorang akan melepas masker, lalai menjaga protokol kesehatan, dan makan sambil berbicara. Selain disiplin protokol kesehatan 6M, kita juga harus melaksanakan 3T dan vaksinasi. 3T meliputi tes atau testing, telusur atau tracking, dan tindak lanjut atau treatment, serta lakukan vaksinasi jika ada kesempatan. Tes bertujuan untuk mengetahui status seseorang apakah positif COVID-19 atau tidak. Kita harus melakukan tes saat mengalami gejala COVID-19 dan atau memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Telusur bertujuan melacak orang yang terinfeksi virus COVID-19 dan orang yang melakukan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Telusur dilakukan segera setelah mendapatkan kasus yang dipastikan positif COVID-19. Manfaat telusur antara lain, pertama, mengidentifikasi waktu dan tempat dari orang-orang yang berkontak dengan penderita COVID-19.
2. Menginformasikan orang-orang yang mungkin terpapar COVID-19. 3. Mengisolasi orang-orang yang terjangkit COVID-19 untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Ada juga beberapa istilah baru dalam penanganan kasus COVID-19 yang harus kamu ketahui, yaitu sebagai berikut. Kasus konfirmasi adalah orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Sedangkan probable adalah orang yang bergejala COVID-19 namun belum terkonfirmasi positif COVID-19. Alur kontak telusur bagi kasus konfirmasi yaitu menelusuri riwayat kontak dan isolasi bagi yang terinfeksi. Lalu berlanjut pada kontak erat dengan melakukan wawancara pada kontak erat baik secara langsung atau via telepon. Kemudian melakukan karantina dan pemantauan kontak erat. Lalu lakukan pemeriksaan dan pemantauan gejala. Jika hasilnya positif, maka lakukan isolasi dan pemantauan kasus konfirmasi. Jika hasilnya negatif, maka lakukan karantina selama 10-14 hari. Bila tidak muncul gejala, maka karantina dianggap selesai. Tindak lanjut adalah perawatan untuk orang yang bergejala atau positif COVID-19. Macam-macam tindak lanjut antara lain, pertama, positif dengan gejala dengan melakukan isolasi di rumah sakit. Kedua, positif tanpa gejala dengan melakukan isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan ketat puskesmas. Dan terakhir, negatif dengan gejala dengan melakukan isolasi mandiri di rumah. Setelah disiplin protokol kesehatan 6M dan memperkuat 3T, kita juga harus melaksanakan vaksinasi. Berikut ini penjelasan mengenai vaksinasi. Vaksin merupakan produk atau zat biologi berisi antigen, yaitu zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Sasaran vaksinasi yaitu tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, masyarakat umum, serta anak-anak usia 12-17 tahun. Tujuan vaksin yang pertama, mengurangi penularan COVID-19. Kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Dan ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Terakhir, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar dapat tetap melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi. Lalu, apakah ada kejadian setelah vaksinasi? Kejadian ikutan setelah vaksinasi sering dikenal dengan istilah KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian ini dialami oleh setiap orang dan berbeda-beda, misalnya sakit dan bengkak pada bekas suntikan, sakit kepala, demam, dan kelelahan. Umumnya ringan meskipun bisa mempengaruhi aktivitas harian. Biasanya hilang dalam beberapa hari dan dianjurkan cukup istirahat sebelum dan setelah menerima vaksin. Yuk bersama cegah penularan COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan 6M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama, serta mendukung pelaksanaan 3T, tes, telusur, tindak lanjut, dan menyukseskan program vaksinasi.